Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Devania dengan NPM 2210084 dari kelas B. Di sini tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa dengan menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari selama satu semester. Baik, teknik penyelesaian sengketa adalah bagaimana cara memproses atau mengelola suatu sengketa atau perkara yang timbul antara individu dengan individu atau antara individu dengan negara, baik melalui peradilan litigasi maupun di luar peradilan, yaitu non-litigasi, penal maupun non-penal. Sengketa adalah keadaan yang mencerminkan para pihak mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu oleh dua pihak atau lebih yang dicirikan dengan pertentangan secara terang-terangan. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa di pengadilan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah metode atau teknik penyelesaian sengketa melalui jalan lain selain peradilan, maka disebut alternatif. Pada dasarnya metode ini merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dasar hukumnya adalah RV, HIR, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan lain sebagainya. APS ini bersifat fleksibel, tidak kaku, dan tertutup. Tujuan APS ini sendiri adalah mencapai kesepakatan, win-win solution, menjaga kerahasiaan, dan menjaga hubungan serta memperlancar jalur memperoleh keadilan. Macam-macam teknik alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 6 Undang-Undang Arbitrase, yaitu adanya negosiasi, konsialisasi, mediasi, arbitrase. Sedangkan di perkara PHI yaitu ada bipartit dan tripartit. Kelebihan APS ini adalah cepat dan efisien, murah, bersifat privat, dan rahasia. Asas-asas alternatif penyelesaian sengketa yaitu asas itikat baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan berkontrak, asas kerahasiaan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. APS ini berkaitan dengan landasan filosofis. Lalu apa sih kaitan pada prinsip APS adalah bermusyawarah? Maka secara umumnya yaitu berkaitan dengan landasan filosofis kita, yaitu Pancasila. Secara spesifik ada pada sila keempat, dan tujuan dari APS ada dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial. Lanjut, saya akan menjelaskan macam-macam APS. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau kompromi solution. Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi diatur pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, ada mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa secara damai di mana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga ada arbitrase. Menurut pasal 1 ayat 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase diangkat dan ditunjuk oleh para pihak boleh dari dalam maupun luar negeri atas dasar kesepakatan perjanjian pasal 12 ayat 1. Apabila para pihak tidak dapat menyepakati, maka dengan bantuan ketua pengadilan negeri dapat menunjukkan arbitrase atau majelis arbiter pada pasal 13. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase diawali dengan pemohonan arbitrase dan penunjukan arbiter. Dilanjutkan dengan jawaban termohon, lalu pembentukan majelis arbiter, sidang arbitrase, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan terbitnya putusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pasal 54, pasal 60, dan pasal 70. Bahkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kepala putusan arbitrase sama dengan putusan pengadilan dengan memiliki kekuatan
eksekutorial berarti salah satu pihak dari peminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter jika pihak lainnya tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela, bahwa putusan arbiter memiliki kekuatan eksekutorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan itu dapat ditemukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selanjutnya ada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Keputusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Pasal 60 juga menegaskan bahwa tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap keputusan arbitrase. Terakhir, ada pasal 70 Undang-Undang Arbitrase membahas pembatalan keputusan arbitrase jika putusan arbitrase mengandung informasi yang salah, dokumen yang disembunyikan, atau hasil dari penipuan. Pembatalan ini dapat dilakukan hanya putusan arbitrase yang telah didaftarkan di pengadilan yang dapat dibatalkan, dan pembatalan ini harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.